Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bait daripada matan Tuhfatul Atfal yang ke-29 ya. Di mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas, telah kita selesaikan pasal mengenai hukum lam ya. Hukum lam ta'rif dan juga lam fi'il. Insya Allah pada kesempatan hari ini akan kita bahas bersama pasal baru ya, tentang huruf yang mutamathilain, mutaqaribain, dan mutajanisain. Ya, ini dimulai dari bait yang ke-30. Syekh Al-Jamzuri menyebutkan di dalam bait ini, in fis sifati wal makharijit tafaq, harfani fal mithlani fihima ahaqqa. In fis sifati wal makharijit tafaq, harfani fal mithlani fihima ahaqqa. In fis sifati wal makharijit tafaq, harfani fal mithlani fihima ahaqqa. Wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fis sifati ikhtalafa yulaqaba. Wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fis sifati ikhtalafa yulaqaba. Wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fis sifati ikhtalafa yulaqaba. Mutqaribaini, ini bisa dibaca mutqaribain atau mutaqaribain ya. Ini boleh, kedua-duanya boleh. Mutqaribaini aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa. Mutqaribaini atau mutaqaribaini, tapi yang lebih tepat sepertinya mutqaribain ya, sesuai dengan pola syair. Mutqaribaini aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa. Mutqaribaini aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa. Bil mutajanisaini thumma insakan awwalu kullin fas-saghira samiyan. Bil mutajanisaini thumma insakan awwalu kullin fas-saghira samiyan. Bil mutajanisaini thumma insakan awwalu kullin fas-saghira samiyan. Aw hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil muthul. Aw hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil muthul. Aw hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil muthul. Ya, ada yang membawakan dengan menggunakan nada-nada tertentu ya. Ya, terkadang ini juga bisa membantu untuk seorang untuk menghafal ya. Dengan membawa nada-nada mengikuti irama gitu ya. Contohnya seperti in fis sifati wal makhariji tafaq harfani fal mislani fihi ma ahaq. Wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba. Muttaribaini aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa. Bil mutajanisaini thumma insakan
awwalu kullin fasaghira samiyan aw khurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhaman hubil musul. Ada yang demikian ya cara membacanya. Baik, selanjutnya di sini di dalam syarahnya, dalam penjelasannya disebutkan infis sifati wal makharijit tafaq harfani fal mithlani fihi ma'ahaq. Ai ini tafaqa harfani fis sifati wal makhariji kalba'iyain awil mimain awid daliyan mislu idrib bi'asaq lahum ma wa qad dakhalu fayustahaqqani tasmiyatuhuma bil mislaini au mutamathilain. Disebutkan oleh Syekh ya pensyarah daripada matan ini, yaitu apabila terjadi ada dua huruf ya, huruf hijaiyah saling bertemu di mana keduanya sama dalam makhraj ya, sama dalam makhraj dan juga tempat keluarnya. Sifatnya. Jadi makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf udah pernah kita pelajari ya. Bagi yang mungkin belum pernah mengikuti ya, nanti bisa melihat video-video yang lama ya, nanti bisa dilihat lagi di channelnya Pak Islam. Nanti di situ akan diterangkan tentang makhraj huruf hijaiyah. Ya, jadi apabila ada dua huruf, keduanya bertemu ya, keduanya sama-sama satu makhraj dan juga sama-sama sifatnya sama. Kalau ya, karena sebab kalau satu makhraj belum tentu sifatnya sama ya. Kalau satu makhraj sifatnya sama itu artinya adalah dua huruf yang sama ya. Dua huruf yang sama, seperti misalnya ba ketemu dengan ba, mim ketemu dengan mim, atau dal ketemu dengan dal. Contoh pada kata idrib bi'asok. Ya, di sini kita lihat ada ba di sini ya, pada kata pertama idrib. Di akhir kata pertama itu ada ba. Di awal kata yang kedua juga ada huruf ba, bi'asoka. Ya. Dua huruf ini dinamakan dengan mutamathilain. Ya. Dinamakan dengan mutamathilain atau mislain. Atau huruf yang semisal, yang serupa. Ya. Sehingga kalau itu diidghamkan ya, biasanya ini diidghamkan ya. Kalau ada dua huruf yang serupa gini, di mana yang huruf pertama dan kedua sama, ya, pertama dan kedua sama, ini umumnya kalau huruf yang pertama yang disukun pasti akan diidghamkan ke yang kedua. Ini sudah kaidah ya, mohon dihafalkan. Ya, dihafalkan. Jadi apabila ada dua huruf, ya, dua huruf yang sama bertemu, huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat, pasti huruf yang pertama ini akan diidghamkan, akan digabungkan, akan dimasukkan ke huruf yang kedua. Ya. Idghamnya namanya idgham mutamathilain atau idgham mislain. Ya, contohnya seperti ini pada kata idrib bi'asok. Di sini tidak boleh kita membaca dengan qalqalah pada ba. Idrib bi'asok. Ini keliru. Tidak ada yang baca demikian di antara para qurra. Semuanya sepakat kalau ada dua huruf yang sama, di mana satunya itu sukun dan kedua berharokat, itu yang pertama ini akan diidghamkan ke huruf yang kedua. Sehingga di sini tidak berlaku qalqalah ya, qalqalah hilang. Karena idgham itu menghalangi qalqalah. Jadi bacanya idrib bi'asok ya. Contoh yang kedua, mim ketemu dengan mim ya. Lahumma ya. Di sini ada mim sukun pada kata lahum, di akhirnya kan ada huruf mim. Setelahnya ada kata ma, huruf pertamanya mim. Jadi mim ketemu dengan mim.
Mim yang pertama sukun, mim yang kedua berharokat. Maka di sini juga berlaku idgham ya. Berlaku idgham. Lahumma didengungkan, ditahan. Namanya idgham mutamathilain. Contoh yang ketiga, dal ketemu dengan dal. Waqad dakhalu. Waqad dakhalu. Dal ketemu dengan dal. Berarti ini mutamathilain lagi ya. Mithlain atau mutamathilain. Maka dal di sini yang pertama itu tidak boleh dibaca qalqalah. Tidak boleh membacanya waqad dakhalu. Meskipun dia sukun. Kenapa? Karena dia harus diidghamkan ke huruf yang berikutnya, ya, yaitu huruf dal, sehingga tidak boleh dikolkolahkan. Sehingga bacanya bukan waqad dakhalu tapi waqad dakhalu, ya. Waqad dakhalu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ini dua huruf ini yang sama ini apabila bertemu, yang pertama sukun, yang kedua berharokat, wajib diidghamkan. Ya, namanya apa? Namanya adalah al-harfan mutamathilan atau mutamathilain. Dua huruf yang serupa atau dua huruf yang semisal. Ya. Kemudian beliau menyebutkan wa yu'raful harfani al-mithlaini awil mutamathilan bi annahuma al-harfani ladzani ittafaqa isman wa rasman wa makhrajan wa sifatan. Ya. Huruf yang mutamathilan atau mithlain ini adalah dua huruf yang keduanya itu sama dalam namanya, ya, sama dalam tulisannya, dan sama makhrajnya serta sama sifatnya. Ya. Jadi dua huruf yang sama persis kembarannya. Ini dinamakan dengan al-harfan al-mutamathilain atau al-harfani mithlain. Mithlu al-ba fi idhab bi kitabi. Contohnya seperti ba pada kata idhab bi kitabi, ya. Idhab bi kitabi. Ini bacanya tidak boleh idhab bi kitabi, tapi qalqalahnya hilang ya. Dibacanya idhab bi kitabi. Karena itu kalau di mushaf kalau kita perhatikan pasti tidak akan ditulis tanda sukun ya. Di atas ini tidak dikasih tanda sukun di sini. Itu tidak mungkin ya. Tapi dia akan dituliskan tanda tasydid pada ba yang kedua ya. Tanda tasydid seperti ini. Ini menunjukkan bahwa ini ba-nya itu harus diidghamkan, tidak boleh diqalqalahkan. Idhab bi kitabi wal kafu fi yudrikum. Ya, ini juga ada di dalam Al-Qur'an ya. Yudrikum surat Al-Imran. Kaf ketemu dengan kaf, yudrikum. Ini namanya mutamathilain. Wal kafi manasikakum. Kaf ketemu kaf ya. Hanya saja di sini kaf keduanya itu berharokat ya. Manasikakum atau manasikukum. Ada sebagian riwayat yang dia mengidghamkan kaf ke kaf dalam satu kata ini. Jadi dibacanya bukan manasikakum sebagaimana bacaan kita riwayat Hafiz, tapi dibaca manasikum ya. Manasikum seperti itu diidghamkan. Itu yang membaca demikian adalah Imam As-Susi ya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah mim ketemu dengan mim pada kata ar-rahim mi. Ar-rahimi malik ya. Ar-rahmanir rahimi maliki yaumiddin ya. Ar-rahmanir rahimi maliki yaumiddin, ada yang membacanya dengan idgham. Ini ada mim ya. Huruf mim pada kata ar-rahim itu kan kasroh. Setelahnya ada mim juga fathah. Jadi keduanya berharokat. Ini ada yang membacanya ar-rahmanir rahim malik seperti itu. Ar-rahmanir rahim malik itu namanya idgham ya, idgham kabir. Wal ha fi tahsabunahu hayyina atau tahsibunahu hayyina. Tahsibunahu hayyina. Tapi sebenarnya contoh ini kurang tepat ya.
Karena itu setelah H itu kan ada huruf wawu ya. Ya. Mungkin bisa cari contoh yang lain ya. Wujuhuhum misalnya ya, wujuhuhum. Di situ H ketemu H, maka ini dinamakan dinamakan mutamatsilan atau mithlain seperti itu. Baik, selanjutnya beliau menyebutkan maksudnya Syekh Al-Jamzuri ya, wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifat ikhtalafa yulaqaba mutqaribain. Ai in taqarabal harfani fil makhraji wa ikhtalafa fi sifati yulaqabani bil mutaqaribain. Artinya apabila ada dua huruf ya, jika ada dua huruf yang keduanya makhrajnya berdekatan ya, makhrajnya berdekatan, makhrajnya dekat ya, wakhtalafa fi sifat, akan tapi ada perbedaan sifat ya, ada perbedaan sifat, yulaqabani bil mutaqaribain, maka ini dinamakan atau dijuluki atau disebut juga dengan nama huruf yang mutaqaribain, huruf yang mutaqaribain, dua huruf yang berdekatan. Wa yu'raful harfani al-mutaqaribani bi annahuma humal harfani lalladzani taqaraba fil makhraji was sifah. Mithlu an-nun ma'al lam fi milladunhu wal qafi ma'al kaf fi khalaqakum wal lami ma'ar ra fi qurrabbi wal dzal ma'az zai fi wa idz zayyana. Au huma al-harfani, ini nanti aja dulu. Baik. Jadi itu tadi mutaqariban ya. Jadi huruf mutaqariban itu dengan dua huruf yang keduanya itu berdekatan makhraj dan sifat ya. Dua huruf yang keduanya itu berdekatan makhraj dan sifatnya. Arti berdekatan berarti itu artinya bukan satu makhraj. Ya. Arti berdekatan di sini maksudnya berarti dia beda makhraj. Makhrajnya bukan tidak sama, tapi berdekatan saja. Sifatnya juga dekat, ya. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah nun ketika bertemu dengan lam, seperti pada kata milladunhu, ya. Milladunhu, milladunhu, ya, di surat Al-Kahfi ini. Ini nun ketemu dengan lam, ya. Nun dengan lam menurut pendapat jumhur ulama tajwid adalah dua huruf yang beda makhraj ya. Dua huruf yang berbeda makhraj, tapi sifat mereka berdua ini nun dengan lam itu sama ya, hampir sama lah, serupa. Di antaranya sama-sama jahar ya, sama-sama memiliki sifat tawasud ya. Sama-sama juga istifal. Bagi yang mungkin belum sempat ikut pelajaran sifat ya, itu juga bisa melihat video-video yang sebelumnya ya, yang ada di channelnya Pak Islam, nanti bisa diputar lagi. Di situ ada pelajaran tentang sifat-sifat huruf. Ini udah pernah kita pelajari ya, sifat-sifat huruf. Ya. Ada sifat yang berpasangan, ada sifat yang tidak punya pasangan atau punya lawan ya. Wal qaf ma'al kaf fi khalaqakum. Khalaqakum ada qaf setelahnya kaf. Qaf sama kaf dia beda makhraj. Ya, berbeda makhraj. Hanya makhrajnya sangat dekat sekali. Sifatnya juga ada kemiripan ya, sama-sama memiliki sifat apa? Jahar ya. Juga sama-sama bukan jahar ya. Sama-sama memiliki sifat syiddah ya. Sebab kaf itu bukan huruf jahar, tapi kaf itu huruf apa? Sifat huruf kaf? Hamas. Iya, hamas, benar ya. Sifat hamas. Berarti di sini persamaannya pada sifat syiddah ya. Sama-sama syiddah dan juga sama-sama infitah. Ya. Sehingga di sini
ada yang membaca khalaqkum, ya. Nakhluqkum. Ada yang mengidghamkan, tapi kalau bacaan kita tidak mengidghamkan, kita bacanya khalaqakum. Tapi harus hati-hati ya, jangan sampai kita mengidghamkan qaf ke kaf di sini. Ya. Lam ke ro, ya. Walam ma'ro, lam ke ro. Contohnya seperti qurrabbi. Ini ada lam, datang setelahnya ro. Maka ini dinamakan dengan huruf yang mutaqoriban. Mutqoriban, karena lam sama ro itu dia huruf yang berdekatan makhrajnya. Ya, menurut pendapat ulama, sebagian besar ulama, itu lam sama ro itu beda makhraj. Karena ada yang menganggap sama makhrajnya, ya. Kalau makhrajnya sama berarti itu bukan mutaqoriban lagi, tapi nanti yang ketiga mutajanisen, ya. Kemudian dal ketemu dengan zai, wa idz zayyana, ya. Wa idz zayyana, dalnya sukun, setelahnya datang zai, huruf zai. Kita bacanya adalah dengan mengidharkan huruf dal ke zai. Jadi dibaca wa idz zayyana, harus jelas. Ada bacaan lain selain riwayat Hafs, ya, yang mengidghamkan dal ke zai. Jadi dibacanya wa iz zayyana. Wa iz zayyana. Demikian itu ada, ya. Kalau kita mendengar ada yang baca seperti itu, ya jangan buru-buru disalahkan. Karena bisa jadi dia membaca Al-Quran bukan dengan riwayat Hafs, tapi dengan riwayat yang lain. Di antara riwayat atau qurra yang membaca Al-Quran dengan cara banyak idghamnya itu adalah Imam As-Susi, ya. Ya, Imam As-Susi dia mengidghamkan dal ke zai, wa izzayyana. Baik. Kemudian beliau masih menerangkan tentang mutaqoriben, ya. Huruf yang mutaqoriben. Au huma al-harfani alladzani taqaraba fil makhraji duna sifah. Atau bisa juga yang namanya mutaqoriban itu adalah huruf yang makhrajnya berdekatan tapi beda, meskipun itu beda sifat, ya. Makhrajnya dekat tapi mungkin sifatnya agak jauh, agak ada terjadi perbedaan, tidak masalah. Yang penting dia itu dekat, baik dekat makhrajnya atau berdekatan sifatnya, itu aja, ya. Mithlu ad-dal ma'asin fi adada sinin qad sami', ya. Contoh yang huruf yang dia makhrajnya dekat tapi beda sifat, ya. Seperti dal dengan sin. Adada sinin. Adada sinin, dal ketemu dengan sin. Di sini keduanya berharokat, ya. Sinin. Sehingga kita tidak mengidghamkan, ya. Tidak mengidghamkan dal ke sin. Bacaan kita dibaca seperti biasa, adada sinin. Qad sami', ya, ini dalnya di sini yang contoh yang kedua itu sukun, ya. Qad sami'allah, ya. Kita bacanya qad sami', tidak diidghamkan, ya. Ini adalah contoh yang huruf yang mutqoriban atau mutaqoriban. Ada sebagian riwayat yang membaca kata adadas sinin dengan dibaca dengan idgham, jadi membacanya adas sinin. Adadas sinin dibaca adas sinin. Qad sami' dibacanya dengan qas sami', ya. Qas sami'. Jadi nanti jangan heran apabila ada yang baca demikian. Qas sami'allah, ya, misalnya ada yang baca demikian. Jangan buru-buru disalahkan, ya. Karena bisa jadi dia membaca riwayat selain Imam Hafs. Karena ada riwayat yang baca demikian, ya. Di antaranya adalah Imam As-Susi membaca qad sami' dibaca dengan qas sami'. Imam Al-Kisai juga demikian. Laqas sami'allah, ya. Au huma al-harfani alladzani taqaraba fi sifah dunal makhraj. Atau dinamakan juga mutaqaribain itu apabila dua huruf itu berdekatan sifatnya meskipun makhrajnya tidak berdekatan, ya. Tidak masalah, ya. Yang penting salah satulah dari entah itu yang berdekatan makhrajnya atau berdekatan sifatnya tidak masalah. Keduanya tetap dinamakan huruf yang mutaqariban atau mutqaribain. Mithlu as-sin ma'asyin. Sin,
Ya, kalau kita membacanya sin kecil ya. Kalau yang ada titiknya berarti sin besar gitu ya. Istilah ya. Tidak masalah sih istilah ini ya. Sin dengan ashin. Sin dengan shin sebetulnya harusnya tidak terlalu dekat ya, karena huruf sin itu ada di ujung lidah, sementara shin ada di mana huruf shin? Di tengah lidah ya, ada di tengah lidah ya. Tentu tidak terlalu berdekatan. Namun di sini ada perbedaan sifat ya, ada apa persamaan sifat, maaf. Sin sama-sama dia punya sifat hamas, ya demikian juga shin. Keduanya sama-sama memiliki sifat hamas, sama-sama rokhawah, ya sama-sama punya istifal, banyak persamaannya, sehingga dinamakan juga mutqaribain. Kemudian contoh mutqaribain yang beda makhrajnya tidak terlalu dekat tapi sifatnya sama adalah ta dengan sa ya. Ta dengan sa. Huruf ta dengan sa. Keduanya sih sebetulnya sama-sama ujung lidah ya. Makhrajnya sama-sama di ujung lidah, akan tapi kalau ta dia itu ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas ya, pangkalnya. Kalau sa itu di ujungnya, ujung gigi seri, ujung lidah dengan ujung gigi seri. Contohnya seperti ba'udat samud ya. Ba'udat samud. Di situ ada yang mengidghamkan menjadi ba'udat samud. Contoh lain adalah wadzal ma'al jim. Huruf zal ketemu dengan jim. Seperti irja'ukum. Irja'ukum. Zal ketemu dengan jim. Itu kan sebetulnya makhrajnya agak berjauhan ya. Ya, karena zal itu tidak berdekatan maksudnya. Zal dia itu di ujung lidah sama dengan sa ya, huruf zal, sa, zal, satu lagi dha ya. Ini tiga huruf ini satu makhraj ya. Satu makhraj, yaitu ujung lidah bertemu dengan ditempelkan dengan ujung gigi seri atas. Jadi ujung lidahnya ditempelkan pada ujung gigi seri atas. Assa, azza, awwa, sama. Sedangkan jim, huruf jim itu ada di tengah lidah. Sama dengan shin. Jim, kemudian shin, satu lagi, ya, huruf ya. Ini tiga-tiganya juga sama makhrajnya, yaitu di tengah lidah dengan tengah mulut ya. Baik, di sini contohnya irja'ukum. Ini termasuk contoh yang mutaqaribain. Ada riwayat yang membacanya dengan mengidghamkan dal ke jim. Jadi membacanya ijja'ukum. Ijja'ukum. Ada yang baca demikian. Kalau bacaan kita riwayat hafaz harus diizharkan ya. Ijja'ukum, seperti itu. Baik, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup ini aja dulu. Hingga bait ini aja dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan pada hari Ahad yang akan datang, insya Allah dengan izin Allah. Ada pertanyaan? Kita baru jenis yang kedua ya, mutamatsilan sama mutaqariban atau mutaqaribain. Masih ada. Ya Ustaz, saya mau tanya boleh? Ya silakan, tafadhol. Ya, mohon maaf saya mau gabung lagi. Gini Ustaz, tadi kan kata irja kan bisa dibaca dengan ija. Setara pengertian apa itu berubah atau tidak Ustaz? Pengertiannya tidak berubah ya. Tapi perhatikan, artinya boleh dibaca idgham itu hanya kalau kita membaca riwayat tertentu ya. Kalau kita membaca riwayat hafaz tidak boleh diidghamkan, Pak. Kalau kita membaca riwayat hafaz tidak boleh diidghamkan ya. Kita harus membacanya irja'ukum, seperti itu. Kalau kita membaca riwayat hafaz tidak boleh diidghamkan. Ya, tapi kalau kita membaca riwayat as-susi justru harus diidghamkan. Ya, kalau dibaca idhar seperti bacaan kita hafaz malah salah. Seperti itu. Jadi diidghamkan atau diidharkan itu harus sesuai melihat riwayat apa yang dibaca gitu.
artinya tidak berubah, insya Allah. Insyaallah. Artinya Makasih sama, Ustaz. ya. Tidak merubah makna. Ya, pertanyaannya bagus ya. Karena terkadang ada juga yang bisa berubah makna gitu ya. Itu tidak ya, tidak merubah makna. Itu hanya sebetulnya idgham itu adalah memudahkan pengucapan ya. Memudahkan pengucapan pada lisan. Sebab kalau idgham itu lebih ringan ya dibandingkan dengan idhar. Ya, sebab kalau kita mengucapkan ja'ukum berarti lidah kita itu pertama harus mengucapkan apa? Zal ya. Ujung lidahnya ditempelkan dengan ujung gigi seri. Habis itu balik ke tengah lidah ya, ke jim. Ja'ukum seperti itu. Ini agak berat. Ya, adapun yang membaca idgham dia cuma satu aja mengucapkan, yaitu mengucapkan jim. Ja'ukum, maka lebih ringan. Tapi dalam maknanya itu tidak ada perbedaan. Semua sama ya. Ini semuanya adalah kemudahan yang Allah berikan pada kita, umat Islam, untuk memilih bacaan mana yang mudah di lisan. Ya. Subhanallah ya. Kalau diseragamkan misalnya ya, sama-sama dibaca idhar misalnya, tentu akan jadi hal yang berat ya bagi umat Islam pada saat itu. Karena di antara mereka ada yang tidak terbiasa mengidharkan. Ada sebagian lafaz-lafaz yang mereka itu suka membaca idgham, idja'ukum, seperti itu lebih mudah. Seperti itu. Subhanallah ya. Baik, ada yang lain? Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini aja dulu. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu bikum. Kita lanjutkan ke tilawah insyaallah ya.